Hai Dita. Hai. Assalamualaikum. Tuh kan, Waalaikumsalam. gue tuh gak bisa kalau gak assalamualaikum. Iya kan, kalau openingnya paling assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Kekoreaan Episode. dan kali ini episode 12. Seperti janji kita yang seperti sebelumnya. janji kita yang sebelumnya, seperti di episode yang lalu kita kedatangan salah satu bintang tamu, bisa dibilang bintang tamu ya, walaupun dia bukan bintang, tapi mungkin bintang di fandomnya Iya, dia. iya. Soraya yang pernah kemarin Fansign Monsta X di Korea Iya. yang tatap mata sama Wonho gitu. Iya, Nah, iya. kira-kira ini Seru. bintang tamu kita yang kali ini suka Wonho nggak ya? Kan bintang tamu kali ini temen lu. Iya, temen gue. Iya. Ini temen lama banget gue gak ketemu sama Oh, dia. iya. Kayak terakhir kita ngobrol tuh gue masih di MD cuy. Gue masih Udah lama banget. masih ngurusin Ralin Shah gitu-gitu. Dia masih baru ngobrol sama dia nih. Terus terakhir ketemu kita kalau nggak salah konser Icon, kalau nggak Sarangyo Indonesia gitu. Kalau nggak salah Udah lama ya? pokoknya. Udah lama banget. Dan dia kebetulan menyempatkan waktu untuk datang ke Iya. sini. Dan menurut gue dia adalah satu sosok Kenapa yang ya? Kenapa lu memutuskan untuk mengundang dia? Nah, soalnya kalau ngomongin relevan tidak relevan, Iya. nah ini orang sangat relevan sekali di per-K-popan Indonesia kalau gue bilang Iya. gitu ya. Sebelum era Cindy Nuna, Sasachi ya kayak gitu-gitu. Sebelum era influencer Sebelum K-pop era merebak nah, ya. benar. Nah, ini salah satu fanboy yang bisa dibilang kayak wah, impian Ron deh, pengen banget jadi ini gitu. Oh, goalsnya K-popers ya. K-popersnya. Udah gak perlu berlama-lama lagi. Iya, iya. Langsung Iqbal. aja. Yeay. Iqbal Ron, Maulana. Hai Dita. Hai, Iqbal Iqbal. Maulana kayak interview. Iya. Iqbal Maulana. Ya, Iqbal. Maulana Iqbal kalau Oh, nama Twitternya akunnya Maulana Iqbal. Nah, jadi kenapa dia? Karena gini. Jadi dulu pas zaman-zamannya 2012, 2013 ada beberapa mimpi dari anak-anak K-pop itu kalau misalkan mau cari kerja, Iya. mereka pengen yang deket berhubungan sama dengan K-pop. K-pop atau yang deket sama opa gitu. Iya. Kayak misalkan gue pernah punya pikiran untuk gue pengen kerja di bandara deh habis kuliah. Jadi kalau misalkan kapanpun artis Korea itu datang, gue bisa lihat ngeliat, langsung iya, gitu. Cetek ya Ron. Bener cetek banget. Terus ketika zaman udah konser-konseran, wah kayaknya kerja di promotor seru ya kayaknya Iya. gitu. Terus abis itu ketika orang ngeliat orang-orang kayak liputan-liputan konser, wah kayak enaknya jadi Kerja di jurnalis, media. jadi di media. Iya. Nah, si Iqbal apalagi ini saat waktu 2012 itu kayak jurnalis K-pop tuh masih sedikit masih banget sedikit. kan. Nah, Iya. ini salah satunya bisa dibilang sedikit dari orang-orang yang setiap kali liputan kita ketemu terus lu lagi iya. gitu karena dulu gue juga pernah jadi jurnalis K-pop dan kita ketemu di lapangan kalau misalkan Iya. liputan atau interview kadang-kadang kita ketemu Iya, terus juga kalau misalkan kita lagi ada press call gitu-gitu kita ketemu. Jadi pada akhirnya sering ngobrol. Kita bahkan pernah gabung bikin itu ya entertainment buat bikin gathering anak K-pop kan. Hampir bikin konser Hampir kan. bikin konser apa kan itu kita. konser? Iya, Hampir. jadi kita tuh pernah bikin kayak Pre-event gitu. pre-event untuk Iya. konser EXO Oh, dan menghadirkan cover dance dia kan, cover dance hits EXO dan 2PM jam. EXO dan 2PM ya. Tapi itu pada ada masanya. terjadi eventnya. Terjadi. Terjadi. Kita Oh. datang EXO KW, 2PM KW-nya datang. Iya, datang. Oh, Itu pre-event gitu. sebelum Nah, konsernya. ini Iqbal nih sekeren itu. Tapi sebelum kita tanya-tanya lebih banyak soal Iya, itu, kita ini baru pertama kali sih. Jadi mungkin agak kagok ya. Iya, Jadi iya, kita iya. pengen ngajak lo buat speed Oh quiz. iya, apa pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Tadi sih gue sempat ngobrol sama dia Iya, sebelum iya. kita rekaman, katanya dia masih update soal K-pop, masih update, masih Jadi lu ngikutin. tahu grup-grup yang baru ya, yang zaman Tahu. sekarang. Oh, Tapi oke. sayangnya dia emang udah jarang spacing gitu. Jadi ha. kayak udah capek spacing, jadi ya udahlah ya gitu. Nah, kita mau speed quiz nih, Bang. Iya, sama nanti lo ada ya. efek-efek suara detik-detik ini. Iya, nanti ada tek kayak gitu. Oke, Nanti ini diedit. pertanyaannya lu Gue cuma jadi deg-degan bukan lemes malah deg-degan anjir. lu cuma punya waktu kita Lemes kasih inside. 30 detik aja untuk menjawab dan harus cepat ya. Ini Oke. kayaknya lu aja yang ngelit ya, Ron ya? Iya, Iya, gue karena aja lu ya. cepet ngomongnya. Oke, siap. Kita mulai dari sekarang. BTS atau EXO? BTS, Blackpink atau Twice? Blackpink, Chart Billboard atau chart Melon? Billboard, Stan Luna atau BTS Pave the Way? Luna. Ya, Seungri atau Yang Hyunsuk? yang Hyunsuk. Males banget. Kenapa gue harus milih Mafia, men? 2PM atau Kim Woo Bin? 2PM, Kerja di agensi atau di promotor? agensi, Jadi jurnalis K-pop atau kerja di agensi? jurnalis K-pop. Oke, Yeay. jurnalis Udah gitu K-pop. doang. Udah Iya. segitu doang. Wow. Jadi- Kita masih juga nggak tahu faedahnya apa. Iya, iya. Jadi kayak cuman pengen tahu oh ternyata dia punya pilihan gitu. Iya, iya. Kenapa BTS? EXO kebanyakan Oh iya. Udah keseringan maksudnya. Enggak kebanyakan membernya gitu.
Enggak. Udah berkurang Oh karena banyak lu sekarang. fans EXO. Sekarang udah berkurang Subjektif. banyak. Sekarang udah berkurang. Makin berkurang kali Iya, ya. makin Iya. berkurang. Enggak, tapi BTS menurut gue kayak tipe gue sih, kayak gue ngelihat mereka effortnya kayak gimana. Ya walaupun EXO juga effort kali ya kak, tapi mungkin angle-nya beda saya liatnya. Betul. Boleh ya, betul. Kenapa Blackpink nggak Twice? Bukannya Anda anaknya JYP sekali. Gue anaknya JYP banget, tapi kayak ngelihat Twice kayak kemanisan gitu, kayak mahteh gitu kebanyakan kayak iya, wow iya. aku dikasih cewek-cewek manis banget nih Iya, gitu. iya. Tapi kalau ITZY suka nggak? Izzy suka karena Izzy mirip-mirip sama Mirip-mirip Blackpink kan, Blackpink, Blackpinknya YG, Blackpinknya JYP lah gitu. Tadi kata dia suka BTS tapi memilih Stan Luna. Nah iya, kenapa di antara Bukannya nyebelin. Stan Luna dua atau hal ini. BTS PF2? Lu mau tahu kan Gue ragu maksudnya? deh gue ragu kalau ngejawab ini sensitif gak sih? Enggak Enggak. apa-apa. Lu tau kan dua jargon ini kayak Stan Luna dan BTS PF2 itu udah sering jadi spamming apa? Di sosmed, Iya, di sosmed YouTube, replyan di bercanda replyan orang-orang. bercandaan orang-orang gitu. Enggak, Lo ngikutin Luna juga tapi? ikutin. Ikutin. Yang super banyak NCT cewek itu. Iya. Enggak apa lah gue pilih. Karena gue fanboy, gue gini-gini masih fanboy kali. Oh, jadi- Gue pilih. iya percaya Res, bang, res, percaya res bang, ya. percaya bang. Oh, ini yang lucu chart Billboard atau chart Melon, tapi lu malah jawabnya Billboard. Nah, makanya orang-orang tuh kayak lebih pengen chart Melon gak sih? Lebih pengen terkenal di Korea. Kenapa? Kalau gue anaknya Internasional. Udah banget. internasional banget, Udah internasional banget. minded ya. Benar. Kan BTS kan Billboard banget tuh. Nah, iya. Iya, Mereka bermula di Billboard, abis itu baru di Melonnya bagus. Dan katanya Melon kan akhir-akhir ini mau lagi kasus kan? Oh, ketahuan apa ya? Sajegi ya? Oh, masalah copyright setahu gue, nggak dibayar. Iya pokoknya lagi Nggak kasus. dibayar. Streamingnya Streamingnya nggak- mungkin duit apa? Gue nggak ngerti deh kok. Istilahnya apa sih? Kayak kalau- royalti ke- royaltinya tuh royalti ke nggak Update lo, adil hebat kayaknya. lo. Wow. Setahu gue terakhir. Update ya gue. Cocok nggak nih gue jadi mimin Korean Wave Ina? Cocok. Iya, udah. Tadi Seungri atau Yang Hyun Suk jawabnya Yang Hyun Suk. Tahu dia agak ragu kenapa untuk memilih Yang Hyun Suk. Gue sih mal. Tapi Tapi nggak dua-duanya juga sih. tapi Enggak, karena lu lihat nggak sih yang artikel All K-pop itu? Yang media play Lihat maksud gue, tapi karena gue ngeliatnya Seungri jadi udah Ilfeel gitu. ngelihat Ya udah dia sering- bolak-balik kantor polisi. Kalau yang Yusuf kan masih di sarangnya aja nih, Iya. nggak ada yang berani nyentuh gitu. Iya. Ya udah gue pilih yang di rumah aja deh, anak rumahan aja dibanding yang keluar-keluar main-main Iya, gitu. iya. tapi kalau misalnya ngomongin media play gitu, lu karena lu pernah kerja di media, bahkan lu sebagai orang yang bikin media sendiri, lu percaya nggak sih itu terjadi sebenarnya? Kadang-kadang kan orang-orang udah kayak Denial gitu, kayak, denial "Ya banget, Allah, ya kan nggak gitu." mungkin gitu. Ya nanti mungkin nanti akan keluar nih omongan gue kayak mungkin pas lo kerja di promotor, pas lo nanti nonton fan meeting aja, itu tuh udah Ini seru nih, Iya, ini seru ya. ntar aja. Nanti nanti jawabannya nanti ya. Iya, iya. Kenapa tadi gue nanya 2PM atau Kim Woo Bin? Karena dia pernah menghandle 2 event ini Oh, sebelumnya. karena sebelumnya gitu. Iqbal pernah kerja sebagai promotor Jadi ya. Taecyeon Oppa atau Kim Woo Bin Oppa? Enggak, karena sebenarnya nih kalau gue boleh cerita, jadi gue pertama kali awal-awal suka K-pop itu gue diracunin Big Bang sama teman gue. Tapi kayak pas ngeliat Big Bang tuh kayak hip hop kayaknya bukan tipe gue deh. Gitu. Terus gue coba browsing sendiri, muncullah tuh si opa-opa berotot hujan-hujanan gitu kayak wah apaan nih basah-basah gelap-gelap gitu. Heartbeat ya? Again and again nggak Again sih? and- Heartbeat atau tuh. ya Heartbeat. pokoknya itulah. Terus ya udah pertama konser Korea pertama gue tuh PM. Yang gue sampai Blackberry itu ya? Blackberry. Iya, Gue iya, iya. sampai beli Blackberry padahal udah punya Blackberry. Emang harus beli BlackBerry dulu? Iya, Biar waktu dapat Oh. kode voucher tiketnya Oh, itu. jadul banget beli Black. Oh iya. Parah. Kayak kemarin kita beli tiket Natu Republic Oh gitu iya loh. gitu. Oh, itu fan meet tapi. Itu Konser, konser. tapi Showcase festival gitu ya. festival gitu itu gabungan bukan sama Justin bukan lo yang bikin yang promotor. Bukan. Ini Bukan, konser ini masih 2PM awal. Ini pertama banget 2010 mereka ke apa Indonesia. 2011 gitu. Oh, Iya, iya. awal banget deh pokoknya. Ini awal banget kayak pertama kali mereka yang masih akrab sama VJ Daniel. Iya. Sumpah pas mereka keluar stage gue sampai nangis loh galau. Gue antara gue kena ombak penonton dorong-dorongan sama nangis akhirnya kayak gila. Gue akhirnya ketemu sama 2PM gitu. Tapi abis nanti kalau gue boleh cerita nanti pas selesai ngurusin 2PM, gue jadi kayak jangan pasangan gue 2PM deh gitu. Oh, oke. Itu ntar waduh kayaknya seru banget. Dia bakal seru iya, banget. iya, sih. iya. Oke. Langsung aja kali ya Iya, kita. tadi kita juga udah nanya kayak agensi atau promotor, dia bilang agensi mau jadi Iya. jurnalis atau agensi lebih ke Lebih jurnalis. jurnalis. Gua relate sih kalau untuk masalah jurnalis Iya, iya, K-pop iya. tuh kayak I still want to be a journalist K-pop. Seru Gimana banget dong? kan Gitu, kayak itu seru banget. lo kayak kerja tapi
senang-senang gitu. Mungkin diceritain dulu ya, Bek. Iya, boleh dong. Iqbal kan founder dari Korean Wave Ina. Korean Wave Ina. Itu kan followernya lumayan ya, ada 100.000 lebih. Banyak. Dan jadi itu setahu gue yang masih aktif juga kan. Masih aktif sampai sekarang. Dan setahu gue itu gue inget banget akun itu gue sebelum gue kenal lo, gue pernah mention akun itu pas namanya masih K-popers Depok. Oh iya. Iya. Karena lo waktu itu anak masih Karena gue masih anak dulu. Depok. Oh iya, coba iya. Jadi ceritain dong ceritain awalnya dulu gimana? awal mula lu Kenapa? bikin Iya. ya, apa? Kenapa K-popers Depok gitu? Iya. Jadi kan kayak gue tinggal di Depok. Terus waktu awal-awal kuliah tuh gue masih sama circle anak teman-teman SMA tuh kayak setiap minggu bikin kumpul gitu tukar-tukaran. Itu tuh zamannya Running Man masih tukar-tukaran harddisk tahun 2010 2010 iya. 2009 Ah iya. Kayak tiap tukeran file gitu tukeran ya. file. Kopi-kopi gitu. Kayak harta karun gitu kan. Iya. Jadi terus gue emang di rumah tuh emang sering banget download. Jadi kebanyakan gue yang nge-supply video-video. Terus zaman-zamannya masih parah sih tahun 2010 tuh masih katro-katro yang belum ada HD, video masih 360. Iya sih. Kemarin kita bahas itu. Terus downloadnya part 1, part 2, part 3 sampai part 10 Can gitu. relate. Iya kan? Kayak mungkin orang-orang yang dengar sekarang nggak ngerti kali ya. Banyak yang ngerti. Udah nggak ngerti pakai Haju Split gitu, nggak tahu caranya gimana. Wah, itu parah sih. Terus abis itu kita karena setiap minggu tuh kayak kita bikin sesuatu yang ngomongin apa di sosmed gitu, bikin fanbase ala-ala. Karena kita base-nya di Depok, ya udah kita bikin K-popers Depok. Itu Twitter kan ya? Twitter. Ya. Dan sampai sekarang pun kayaknya fanbase Korea masih banyaknya di Twitter kan. Iya. Terus abis itu tiap minggu tuh ada followers yang kayak mau ketemuan dong, mau minta video ini, mau minta video itu gitu. Yang lo update apa di K-popers Depok? Itu berita, link atau video sama kayak dulu tuh fanbase kan main kayak trivia games gitu gak sih? Oh iya, kayak Iya, kayak main tapi games akhirnya gitu. jadi kayak kopdar bagi-bagi file gitu. Kayak tiap minggu kopdar terus sampai akhirnya sampai ada yang dari Bogor ikutan dateng, dari Tangerang ikutan dateng gitu. Followersnya waktu itu masih kayak puluhan gitu. Masih puluhan. Terus abis itu kita iseng, kita bikin Jabodetabek deh, Jabodetabek Poppers. Wah, ada alebat sih gue. Jadi namanya ganti dari ganti jadi K-popers, dari K-popers Depok jadi Jabode K-popers. Oh, Jabode K-popers. Jakarta, Bogor, Depok. Gue gak pernah lihat tuh yang gitu. Jabode K-popers itu. Itu makin lama makin banyak gitu, sampai 100-an. Terus 100 dulu tuh banyak loh ya. Soalnya karena pada zaman itu emang nggak banyak juga sih ya. Kayak gak banyak fanbase-nya. Zaman dulu nggak banyak fanbase ya. Dan dulu kan dan nyari berita kan agak susah kan, nggak kayak sekarang banyak yang nge-translate. Terus abis itu terakhir makin banyak, terus kayak makin banyak kita ke kota ini dong, kota ini gitu. Sampai terakhir kita bikin mini gathering gitu di Bogor, terus kayak lumayan banyak gitu yang datang. Terus makin pede kan, kayak wah gila di Bogor aja banyak nih yang mau datang gitu. Ya udah abis itu pas gua kuliah dan gua punya kenalan, waktu itu diundang sama jadi teman kuliah gue ada yang zamannya tuh AM yang di skandal tuh AM di PS itu. Yang mana nih? Yang di klub ya. Pokoknya itulah. Ya pokoknya pas tuh AM datang ke Indonesia pertama kali itu salah satu teman gue yang ngurus, terus kayak, "Bal, lu kan punya fanbase, bantuin promosi dong." Terus gue bilang, tapi kan fanbase gue cuma buat Jakarta, Bogor, Depok doang gitu. Sementara event lo kan buat fans nasional. Gue bilang, ya udah nggak apa-apa bantuin aja gitu. Ya udah akhirnya gue bantu promosiin tuh AM. Habis itu ya udah karena gue makin pede kayak ya udah deh sekalian aja deh gue ganti jadi Korean Wave Indonesia gitu. Namanya itu dari lo? Dari gue. Tuh. Jadi kita berlima, tapi semenjak si Jabodek Poppers itu udah mau ganti, itu 4 orang itu udah langsung kayak enggak deh, gue nggak ikutan, gue udah capek gitu. Udah bisa. Dan akhirnya tinggal sisa satu sendiri. Sampai akhirnya gue ngerekrut orang gitu. Buat untuk kayak jadi miminnya gitu yang update baru. Terus kan setelah dari Twitter baru lo bikin websitenya? Iya, abis Twitter makin sering diundang buat ke promosiin event gitu kan, event konser. Terus kayak masa Twitter doang sih, kasihan promotornya kalau gue promosiin di Twitter doang gitu. Ya udah akhirnya bikin WordPress ya. Bikin WordPress, terus kenalan sama Korean Update sama Edwin Ju. Terus kayak kenalan sama Korean Update-nya di event-event gitu. Di event-event tuh karena harus undang Edwin Ju kayaknya. Edwin Ju tuh yang foundernya Korean Update. Korean Update. Iya. Dan dia juga orang di belakang layar juga. Mungkin selain ini akan lebih seru sih kalau ada Edwin sebenarnya akan lebih seru ya. Gue orang awam. Ya pokoknya terus abis itu karena sebenarnya kalau lo liputan konser K-pop, jurnalis orangnya itu aja gitu. Sampai kadang kalau misalnya kita mau liputan tuh janjian kayak ketemuan di sini dulu yuk gitu. Benar. Gue inget lu waktu itu ngubungin gue juga kayak lu datang ke Pak Bogom, datang gitu. Ya udah oke kita bareng ya. Iya gitu kayak temenin gue dong, gue cuma dapat sendiri nih. Oh ya udah iya temenin gitu.
Terus akhirnya karena ketemu Korean Iya, Updates di kenal, event itu ya, kenal, kenalan. terus kayak gue punya website nih, nggak kepake domainnya, mau lo pakai kayak mau base-nya gue punya website nih, lo tinggal beli domain aja gitu. Oh, ya udah akhirnya sampai sekarang pun kayak semacam partnership gitu buat sama Korean Updates buat kayak Jadi kayak sidekick gitu ya. gitu. Karena aku lihat Versi kalau Indonesianya. bener, Versi kalau Indonesianya Korean Updates. Korean Updates yang bahasa Inggrisnya, kalau Korean Wave Ina yang bahasa Indonesia. Oh jadi tapi sampai sekarang masih ya? Masih. Masih. Sekarang Jadi- berapa staffnya? Yang aktif 3 orang. 3 orang. Sama gue 4. Berempat ya berarti. Wah keren. Kita bikin apa event. Masalahnya zaman dulu tuh emang karena sedikit, maksud gue ya yang bikin satu fanbase yang emang merangkum banyak banget fandom kan nggak banyak juga ya. Karena kan kadang-kadang orang lebih cenderung untuk gabung sama fanbase yang emang kayak ya udah EXO aja, kalau nggak setuju aja. Kalau ini kan karena emang merangkul semuanya gitu, multi fandom, jadi kayak wah seru juga yang karena darinya update-nya akhirnya banyak. yang darinya sebuah fanbase itu akhirnya jadi kayak Media online sendiri, kan. iya, Kayak Iya. news base. Jadi Jadi gue news lebih suka base. sekarang daripada instead of gue ngomong gue Korean Wave itu fanbase, gue lebih suka bilang tuh kayak news base sih. base. Oh news ya. base. Oh iya. Jadi update beritanya itu kayak lu nyadur aja dong. Iya, sama kebetulan gue punya staff yang bisa bahasa Korea dan dia emang Langsung translate kayak dari Never Ya, atau dari gitu. mana. Wah keren. Tapi kalau lu berarti kan secara nggak langsung ini udah jadi news base ya. Lu dapet profit nggak sih? Dapet kan Dapet. akhirnya ketika gue diundang buat partnership buat promosiin satu event kan mereka akan pasang bayar iklan ya? di Iya. website gue gitu, cuan kak. Nah ya lumayan ya. Thank you. Kayak dari hobi menjadi uang gitu. Wah seperti kasus kreator. Iya. keren. Terus setelah lo membentuk KWI dan gede banget, sekarang udah berapa tahun KWI? 9 tahun. Dari 2011. Berarti 8 tahun ya, sekitar 8 tahun. Oh kurang lebih sama Kosaki Bau Iya. agak deket-deketan tuh Oh mulai. iya keren. Jadi setelah lo membuat Korean Wave Indonesia, Korean Wave Ina ini, apa sih istilahnya kayak benefit yang lo dapatkan gitu, kayak Enaknya apa? iya pengalaman kah atau apa sih sebenarnya yang seru, yang kira-kira menarik gitu? Lewat Korean Wave gue dapat job pertama gue, kerjaan pertama gue, karena gue anaknya sepede itu buat nyantumin kalau gue founder Korean Wave di CV gue. Karena kalau udah tulisan founder tuh Iya kan, kayaknya kayak udah jadi wah banget kalau gitu di ya. CV itu kayak suatu apa ya kayak Pride gitu, bener. Iya, sampai pas interview tuh kayak kamu founder apa gitu. Iya. Oh, Oh, gue pas ceritain di- dong, excited gue Iya, kayak Berasa kayak dipancing. startup gitu ya. Iya. Wah keren Gitu. Apalagi ngelihat followers Twitternya aja 100.000 100.000 lebih, iya, lebih bener. kan. Dan aktif Ya, gitu masih aktif maksudnya. kan Masih ya, aktif, masih update. aktif. Hmm. Gitu. Kalau Ohmes gimana ya? Foundernya Ohmes gitu. kalau Ohmes kan namanya cuma di Twitter doang dia. Tapi banyak translate. banget loh itu Oh, iya, itu aja. volunteer ya. Oke. Sampai Ohmes 2 pun masih ada. Iya, Iya, Ohmes dua masih. apa? Iya, gue follow Ohmes terus dapat pekerjaan Terus dapat pertama. pekerjaan pertama dan nonton konser gratis Iya. pasti. Gara-gara apa? Sering diundang konser-konser Diundang, enaknya gitu iya, ya. benar. Dan Yang paling seru apa selama lo jadi jurnalis di KWI? paling seru undangan- interview artis sih. Interview. Yang paling lo inget Iya. Interview artis yang paling gue inget. Nikun, kakaknya Nikun. Kakaknya Oke. Nikun. Iya kakaknya Emang Nikun. dia artis? Dia di Thailand terkenal loh dia. Nggak tahu sih sekarang. Oh iya. Kan dia seseru itu. Lu kesana atau ke? Dia ke Jakarta waktu Oh, itu waktu promosiin di eventnya sebelum konser 2PM. Jadi konser 2PM yang dia di waktu zaman di Maze itu sekeluarga datang soalnya Nikun. Keluarga Nikun ya. Iya ya gue ingat itu. Dan kakaknya tuh kayak kayak kita bikin gathering tapi bintang tamunya kakaknya Nikun gitu. Oh iya iya. iya. Dan gue dapat Seru juga kesempatan ya. interview gitu kan, berasa deket gitu interview Iya. keluarga gitu kan. Kayak kakak ipar. Seru apa sih orangnya? Seru banget kan, dan kebetulan kan dia Inggrisnya lancar. Jadi pas interview pun gampang nggak ya? yang Nggak awkward. gitu, nggak awkward gitu. Jadi pas interview pun kayak gue suka di topi lo gitu. Oke. Zaman dulu kan kayak dipuji bukan artis Korea pada Iya, kayak tapi iya, dibilang kayak gue suka di topi lo kayak wah. Kakaknya Nikun loh. Kakaknya Nikun gitu. Tuh pas nonton ternyata 2PM-nya enggak lo enggak wawancara. nanti Udah enggak sabar gue. udah Ya, ntar nggak aja sabar ya. aja nih. Terus ya udah pas nonton konser pun ternyata gue duduknya di belakang kakaknya Nikun. Terus dia pas nengok bilang kayak lo lagi nggak? Dia ngenalin. Ngenalin. Gitu. Waduh. Berasa gue ada ikatan batin gitu sama keluarga Nikun kan. Padahal Asik kan ya, kayak asik ya? asik. Padahal Langsung kayak ganti nama enggak sih, belakang loh, baru Iqbal ketemu ya? 2 kali gitu. Langsung ganti nama belakang nggak ya? Jadi Iqbal Harvard School anjir. Terus siapa lagi yang artis Siapa lagi sih Korea? yang pernah lo wawancara? Atau enggak datang konser Yang- apa, undangan konser apa? Kalau konser kurang lebih kita sama Konser lah hampir ya. sama lah. Sama, ya. Waktu press con Lee Min Ho lo datang gak sih, Ron? Enggak, gue belum jadi wartawan gue waktu itu.
Oke, press con Lee Min Ho press con terlama gue selama gue jadi jurnalis, kayak hampir 4 jam. Why? What happened? 4 jam dia cuma ngomong 5 menit, 2,5 jam kita nungguin dia karena catokannya rusak. Dia belinya abal-abal kali. Parah. Kayak yang punya gue jangan-jangan. Jangan sedih. Itu press con kedua setelah press con pertama di cancel karena dia nggak bisa datang. Dia itu tahun kapan sih? Lee Min Ho waktu zamannya Boys Before Flower ya? The Hairs. Oh, The Hairs. 2011 berarti. 2011. Agak Parah. Sampai promotornya minta maaf berkali-kali kayak sorry ya gitu. Sampai untung makanannya free flow gitu. Jadi wartawan diem gitu, nggak yang berani komentar. Itu gue baru denger loh yang ini. Oh iya, ini seru banget. Itu denger. gara-gara Lee Min Ho-nya atau Gara-gara agensinya? terus kan akhirnya wartawannya kayak ngapain sih ini anjir 2 jam gue mesti nunggu apa gitu. Emang kalau Lee Min Ho-nya nggak mau datang ya udah. Udah kita pulang aja. Kasih aja press release, gue bantuin promo. Itu di mana? Itu di Da Vinci Sudirman. Oh ya, Da Vinci. Oke. Nah, terus kayak untung tempatnya enak, makanannya free flow, jadi kayak ya udah lah ya. Slow ya. Tapi tetap aja berasa 2 jam setengah gitu. Makanan gitu. Terus sampai akhirnya ada satu wartawan kayak kenapa sih boleh jelasin nggak biar nanti gue bisa laporan nih ke bos gue gitu. Kok lama gitu. Iya, jadi ternyata pas lagi preparation catokannya ada korsleting listrik gitu. Emang harus merek tertentu ya? Nggak ngerti. Nanti ada lagi. Terus kayak wow gitu. Iya, soalnya lagi cariin catokan dengan merek yang sama gitu. Astaga. Ini riders. Kita harus Riders. nurutin. Oh Ya my nggak bisa God. protes. Nanti gue juga akan ngomongin riders. Ntar dulu tapi kayak Catokan yang sama. Untung dia mungkin catokannya catokan internasional bukan yang Korea lokal punya gitu kan. oh iya, Perkara untungnya kalau Korea terus nggak ada di sini. nggak ada di sini, harus import dulu berarti ditunda berapa hari Bener. lagi gitu kan. Itu press con fan meeting kan? press con fan meeting sehari sebelum fan meeting. Wah, tapi akhirnya dia Akhirnya datang dia setelah- nongol dengan rambut yang kayak ini yang rambutnya besi catok kok nggak beda gitu. Gue kira akan gimana gitu lurus apa gitu, enggak sama. sama aja ya. Wah, biarkan itu menjadi misteri Dan ya. 5 menit itu dia ngomong apa? 5 menitnya pertanyaan yang udah kita kan Ya kalau udah misalnya konferensi pers kita akan kirim pertanyaan dan mereka akan seleksi kan. Iya. Ya udah, dan itu pun pertanyaannya dibacain sama MC dan dia udah jawab pertanyaan yang emang jawabannya dia udah apalin. Ya kan? Jadi ujungannya kayak What's the fun guys? kayak 5 menit oke ya oke thank you photo session selesai, thank you for coming bla 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 udah. Oke, thanks. Wow. Wow. Bal, kita aja nonton fan meeting Pak Bogom 4 jam itu ngantuk loh, Bal. Bener, Ya kan dan dia gimana makan. ini nungguin orang catokannya rusak Kayak gitu. cuman press con 5 menit doang ya. Nggak, tapi untungnya kebanyakan waktu itu wartawan cewek. Kayak kalau dan mereka pasti excited. excited, Kebayang kalau benar. wartawan TV ya kan yang senior yang bawa kamera gede. Bener. Mana deh Udah ngeset dari sehari sebelum gitu, udah nyetak posisi, terus tiba-tiba kayak di 2,5 jam nungguin orang catokan. Oh wow. Tapi nggak ada yang lebih menyenangkan dari ngelihat Infinite di press con, right? Benar. Wah, ya Infinite yang Ini paling fan service-nya wah. gila sih. Kenapa kalau Infinite? Seru banget, Dit. Seru banget. Itu kayak berasa kita sebagai wartawan tuh di fan meetingin sama mereka. Benar. Mereka tuh baik juga banget, ini ramah ya. banget. Dan selama ke ramah. Jakarta promotornya nggak yang rese gitu. Enggak yang rese, Oh, alhamdulillahnya ya. Dan mereka tuh selalu bisa memaintain mood mereka selama press con kecuali Hoya sih. TBH. Waduh, pantes ya. Enggak, tapi antara emang Infinite-nya mureh atau emang Iya. tapi mureh Tapi sih emang mereka murah sih. Ya nggak sih kayak Iya. Humble gitu ya, Bahkan kayak- L pun lu bisa ngelihat L ketawa iya. selepas itu di press con gitu, cuman di press con karena di panggung atau di TV lo nggak Dia bakal harus ngelihat jadi. L seperti itu. Lo di press akan lihat Kim Young Kim Soo Young bukan Soo L. bukan L. Oh, Itu emang seru banget. Gue Iya. waktu itu bukan jurnalis nih, maaf nih. Itu paling kalau buat gue seru ya. berkesan banget, apalagi konsernya emang udah keren banget sih. Tapi sampai Infinite. sekarang lo masih suka datang acara yang Kalau diundang? misalnya si admin gue nggak ada yang bisa datang, gue Baru yang lo. datang. Oh, tapi sekarang Pak agak Bos berkurang yang ya. datang ya. Agak berkurang karena gue sekarang lebih milih sih kayak Oh, gue lo selektif, ya. gitu. Tadi kita buka KWI ada Ha Sung Woon di atas. Iya. Pasang iklan. Ya makanya Haseungun, The Boys, ya. Nanti Ah, ketemu The ya Ron, Boys. The Nanti kita Boys. ketemu The Boys ya. Aduh, Ron kan juga mau ngajak gue tuh, The Boys kan boleh 2 Iya, orang kan. tapi lo mau gue ke pergi ke Malaysia. Malaysia mau nonton Sedih. Monsta X. Nonton Monsta X. Lo suka banget iya. Monsta X? Biasa aja sih. Bohong. Dia menangis mendengarkan cerita temennya yang udah fansign. Oh, dia nitip surat cinta ke Wonho kemarin. wow. Lo harus denger episode 11 soalnya. Wow, oke, Nah, kita gue dengar. dari situ dia udah cerita apa namanya Keseruan pengalaman dia, ketemu iya. kakaknya Nikun sampai Iya. nungguin pengalaman Lee Min Ho dia selama jadi jurnalis jadi di jurnalis. Korean Wave Ina. Sekarang jadi promotor gitu. Sebenarnya apa sih motivasi pertama lo, Mas? Masuk jadi promotor tuh apa sih, Mas? Gitu. Apakah sama kayak gue supaya gue bisa ngelihat opa gitu? Jadi kalau gue Yo. boleh cerita pertama kali, jadi gue kan kuliah sampai 2010-2014. 2014 akhir tuh di pas ngerjain skripsi, gue diajak sama salah satu kenalan gue buat apa? Lo jurusannya apa?
Gue Kuliah lu 2010 harus ngomongin jurusan nih. Enggak, takutnya ngaruh ke psikologi iya. kalau nggak salah. Kesehatan masyarakat. Wow, sangat nyambung kan? Relate ya tuh. Keren tahu. Kesehatan fakultas Enggak, maksud gue, kedokteran. jadi ilmu lo tuh banyak, dapet ilmu kesehatan masyarakat, lo dapet ilmu event management juga. Kerjanya di agensi. Parah. Sumpah niat gue mau masuk. Gue mending kayak gini sih. Oh, dapet semua ilmu, keren. Gak kepake tapi. Gak kepake ya? Gak kepake. Oh iya. Iya, terus kayak pertama kali akhir pas lagi ngerjain skripsi itu gue diajak buat ngehandle. Gue kira tugas skripsinya, makanya gue tanya jurusan. Wow, Salah ya? Kesehatan mental opa gitu. Mungkin gue harus teliti. Iya. Terus gue diajak buat ngurusin PR-nya fan meeting Kim Soo-yeon di Jakarta. Kim Soo-yeon ya. Oh, gue ingat kita ketemu juga di Kim Soo-yeon. Ya. Kim Soo-yeon yang malah from the start gak sih? Iya. Ya, si alien itu. Terus ya udah dan waktu itu akses gue tuh cuma sebatas ngurusin media doang gitu. Kebanyakan yang Itu ikutan. volunteer atau Karena gue udah kerja, gue di PR agensinya. Gue yang lu ngurusin kerja Siapa ya? nama mbaknya lupa? Badian. Badian ya benar Badian. Hai Badian. Terus ya udah karena yang ngurusin backstage segala macem si Badian gitu. Tapi emang kebetulan gue sering bolak-balik ke hotelnya. Dari mulai pas dia nyampe sampai dia selesai pun gue masih bolak-balik ke hotel. Tapi ya udah. Terus habis itu promotornya dengan bos yang sama si orang Korea itu dia masih ingat gue. Nah pas dia mau ngedatengin Kim Woo Bin, Kita nggak bisa nyebut nama promotornya ternyata. Kenapa? Supaya privacy. Oh ya. ya padahal sama aja kali gue nyebutin artisnya. Ya, padahal perjanjiannya adalah gue nggak mau nyebut artis ya. Ya udah biar yang nanti yang dengerin cari tahu sendiri Iya, aja lah. Bener. aja. Ya udah pas Kim Woo Bin datang, gue jadi kayak ya udah lo mau kerja gak sama gue gitu. Ya udah gue akhirnya dan kalau kalian mungkin mikirnya kalau promotor tuh kayak big company atau apa berarti gitu. lu bukan bikin ya, kayak lu join aja gitu. Join cuma kalau promotor itu orang staff intinya tuh cuma ada paling banyak 10 orang kali karena kebanyakan vendor kan kayak security vendor, stage vendor, segala macam vendor, ticketing vendor. Nah staff intinya kayak di promotor yang waktu itu gue kerjain itu cuma 4 orang, satu finance, satu translator sama dokumen, satu lagi media sama fanbase which is itu gue, sama satu lagi istrinya, sama satu lagi orang Koreanya si bos gue gitu. Jadi apapun ya udah cuma si berlima ini aja yang jalan iya. gitu. Betul. Dan makanya sebebas itu ketika gue ngurusin si Kim Woo Bin, 2PM gue sebut nih. Iya. Lu juga masih aktif di Korean Wave kan? Waktu itu gue masih aktif juga. gitu. Cuma waktu itu nggak karena kerjaan ketika lo kerja di Hektik promotor, ya? wah parah sih. Jadi agak terbengkalai sedikit Korean Wave-nya. Nah mungkin gue nggak tahu ya, mungkin gue culture shock gitu kerja sama orang Korea, terus gue kerja di promotor yang kayak wow dream Kayak job double. banget Dream gitu. job tapi double Dream job pressure gitu. double terus gue nonton drama Miseng. Oh Iya. Miseng, ya. Nonton. Itu berasa banget coy kerja Iya, sama orang Korea tuh iya, kayak emang gitu gitu ya. Wow, Pressure. se-pressure itu gitu. Lo jam 4 pagi skrip buat fan meeting baru approve, lo harus cetak jam 4 pagi gitu. Gue ke Ben Hill cetak skrip. Itu kayak wow, lo nginep di Kalau di telepon jam 4 pagi harus posting, saya harus posting pas saya kerja di wah. perusahaan sebelumnya. Oh gitu. Oh gitu, curhat. Terus sampai akhirnya kayak lo percuma deh nginep di hotel bintang 5 Karena nggak kepake nggak kepake. fasilitasnya. Gue sampai akhirnya gara-gara jam 4 pagi gue mesti ke Ben Hill, balik hotel jam 6 gue tidur di lantai coy. Terus bangun-bangun jam 7 kayak si ini mau sarapan tolong temenin. Oh wow anjir, gue baru 1 jam tidur, kenapa gue harus nemenin orang makan coba. Oh yang Itu- makan siapa artisnya? Itu siapa? Artisnya Nemenin makan. Wah. Siapa? Boleh disebut gak? enggak. Pelit. Oh pasti ada pengalaman buruk nih kayaknya. Makanya nggak mau Pokoknya sebut. iya tapi kadang kayak seneng gitu Iya. disuruh nemenin makan artis, tapi kayak gue pengen tidur. Iya, Ternyata karena nggak udah- seseru itu karena udah kerja, capek. Iya, Karena jadi nggak bisa, karena lo kira sesuatu hal kayak kerja di promotor seru, tapi lo mau nggak mau itu lo harus profesional. Itu balik lagi tuh benar, kerja. benar. Fan girling atau fanboying lo tuh mesti lo pendam. Dikesampingkan. Iya. Tapi lu pada akhirnya bisa nggak mengenyampingkan Fanboying mode lo, iya. fanboynya ketika ketemu sama orang-orang itu, terutama tuh PM nih. To be honest enggak sih. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena se-amaze itu loh kayak ya elah sampai dari pertama kali gue nonton 2PM nangis di depan panggung kena ombak penonton gak jelas, sampai akhirnya gue papasan kayak gue sebelah nama Dita nih, kayak gue sebelah nama Taekyon satu meja makan tuh gue kayak gue Tetep mesti masih ngapain amazing. nih gitu, kayak gue ikutan makan, gue mau nanya tapi nggak boleh, tapi kayak Ada peraturan nggak boleh ngobrol. iya, jadi di promotor itu kan lo suka pakai ngeliat ada akses INM tag itu kan. Nah, itu tuh ada kodenya kayak lo kalau kode misalnya kode AA itu cuma bisa sampai backstage. AAA lo bisa sampai makeup room. AA sampai
pokoknya ada beberapa kode Di lah. kamar gitu. mandi gitu ya. Sampai lo mesti nyiapin anduk-anduknya di kamar mandi tuh ada gitu. Oke. Oh, Terus dan kebetulan karena gue si staff inti dari si bos gue yang apa-apa nyari, bos gue kalau ada apa-apa nyarinya gue. Jadi kalau kayak Iya, sampai kayak akhirnya gue lagi jam makan break gitu kan, kayak abis mereka rehearsal, ya udah staff ayo makan dulu mumpung si artisnya lagi rehearsal. Ya udah gue makan, terus tiba-tiba Taecyeon muncul dengan kutangan makan kayak adep-adepan kayak hey, kayak lo udah makan belum gitu. dia ngomong bahasa Inggris ya? Wow, makan bahasa Inggris. Iya, dia Ya, jago. masa Taecyeon kayak, hai lo udah makan belum mbak? Gitu. Terus kayak, gue masih jawab apa nih? Kayak, iya gue udah makan kok, lo ya udah makan aja gitu. Terus kayak gue pengen berdiri, pindah gitu tapi nggak enak, tapi kayak, Taecyeon kapan lagi nih Taecyeon? Gue satu meja makan sama Taecyeon gitu. Dit, gue belum pernah satu meja makan sama siapapun. Gue nggak pernah ketemu artis Terus? di backstage gitu. Terus peraturannya kalau misalnya lo nggak ditanya duluan, lo nggak boleh nanya dia. Oh, nggak boleh. Dan- Tapi juga setahu gue tuh kita tuh nggak boleh bias gitu loh. Kayak misalnya konser apa, mereka tuh misalnya nyari translator, translatornya tuh nggak boleh fans. Kayak misalnya Tapi BTS. cara dia taunya itu itu bukan sih fans. kayak ini gue tahu-tahuan aja Subjektif sih, gak sih? iya kayak nggak boleh fans soalnya takutnya kayak malah fangirling atau fanboying. Tapi gue nggak tahu sih. Soalnya rata-rata waktu zaman gue, translatornya itu di-hire sama mahasiswa Korea yang lagi kuliah di Indonesia atau di Jakarta gitu, dan mereka akan nyari temannya masing-masing gitu. Dan orangnya Dan itu orang lagi, Korea itu asli lagi, gitu. orang Korea. iya. Yang which is kayak mereka ngeliat artis Korea, orang Korea ngeliat Korea ya udah lah biasa. ya Oh gitu. iya sih harusnya gitu. Iya ya. kan, dibanding kayak Kalau di sini jadi translator bikin YouTube diceritain. oh wow, Iya. sampai akhirnya videonya nggak boleh tayang. Tapi kalau kayak gitu, kalau gue sendiri lebih prefer orang Indonesia yang jadi translatornya sebenarnya, karena lebih gampang kan kita buat ngedengerin, karena ketika Oh, orang Korea kalau ngomong Korea. dan ketika mereka ngomong Indonesia Takutnya tuh kayak susah ya. Iya. apa ya Itu yang kejadian sama gue. Jadi ketika si manajemennya minta apa, terus si orang Korea tuh kayak salah nge-translate gitu. Padahal sepele dia lo mesen Starbucks menunya apa, dia nggak salah nge-translate gitu. oh oke. Artis yang pernah lo handle apa? Siapa aja sih? Kim Woo-bin. Kim Woo-bin, Kim Soo-yeon, 2PM sama Iru. Iru. Wow. Yang warga punya toko lokal, di sini yang ya? punya ya orang Indonesia itulah. Iya iya. Oh. Terus kalau misalkan ada nggak sih kalau konser-konser gitu kan pasti artis punya riders kayak tadi, Iya. catokan gitu. Apa riders apa yang paling Aneh. aneh banget Susah sih ini banget. orang gitu. Riders, sebenarnya riders standar kayak misalnya setiap ruangan itu harus ada snack, harus ada minuman bersoda, harus Harus ada ada chamisu. Nggak? Harus ada chamisul. Oh, iya. chamisul itu di dinner. Oh, di dinner. Harus ada, kalau 2PM harus ada massage room. Massage. Karena mungkin dia sering salto apa Sering tiba-tiba salto, takut iya. kecengklek Oh, apa gitu Oh, kali iya. ya. Masa lu beserta mesinnya aja atau sama orang yang tukang masasnya nih? Sama orang tukang massage. Oh, gue massage gitu ya. Iya, Oh, gue iya. mau sih. Zaman dulu belum ada go massage. Jadi gue harus nyulap ruangan di Istora buat jadi ruangan massage. Dengan Satu ruangan aroma gitu. dengan Oh, tempat dengan tidur lengkap. tempat tidurnya dengan Yang- aroma yang tempat terapi. tidur yang bolong di tengah itu loh. Bener. Parah sih. Terus Oh. kaca harus full body, terus harus di setiap ruangan harus ada setrika yang uap, Oke. terus gantungan standar lah. Tapi itu masih standar ya? Standar. Cuma si 2PM ini mungkin karena mereka cowok ngedance banyak gerak, Berkeringat. berkeringat. Jadi mereka, gue juga baru tahu sih kayak, jadi jadi di backstage itu ada 2 backstage kalau konser. Backstage yang ruangan jauh sama backstage yang benar-benar nempel di panggung buat mereka ganti. Malah kadang sebenarnya panggungnya itu kalau kelihatan sama penonton kan cuma panggung terus ada LCD. Malah sebenarnya belakangnya itu ada panggung lagi. Jadi itu buat si tenda-tenda gitu. Kalau 2PM tendanya per member. Nah di setiap tenda itu gua harus nyediain kipas angin. Oh, buat mereka kayak pas istirahat ganti baju gitu Pas ya? ganti baju Oh, iya. itu mereka kipas anginnya udah harus selalu nyala, dan di depan kipas anginnya itu dipasangin plastik isinya es batu. Oh, biar dingin. Biar anginnya dingin. Ya, Dan itu yang kejadian gue harus cari es batu 2 jam sebelum konser di Itu daerah Senayan. itu kayak last minute gitu Itu ya? last minute. request-nya? Oh. Sebenarnya mereka udah ngasih kayak speknya, kipas anginnya udah harus yang speednya segini, mereknya rata-rata sih yang kayak gini, gue biasanya pakai segini gitu. Mungkin karena waktu itu gue nggak nemu si merek itu, akhirnya kayak oh yaudah deh pakai tambah es batu gitu. Susah ya. Tapi itu menurut gue tapi itu masih masuk akal sih. Masih masuk akal. ya? Cuma kayak shock aja kayak Oh, Iya, iya, karena kah? kita Ketika nggak pernah, karena kayak apalagi lo sebagai orang yang baru kali Hah? pas pada saat itu kan kayak gue nggak pernah, aneh banget gak sih kayak kok tiba-tiba es batu, kok tiba-tiba kipas angin. Oh ya oke. Iya, Tapi dan- mungkin buat secara profesionalnya mungkin udah biasa Iya. gitu ya. gitu sih. Benar, ya. Terus yang kedua nggak boleh megang handphone. Boleh megang handphone tapi nggak boleh dikeluarin kecuali kalau lo mesti balas atau
mesti balas, mesti Berarti angkat nggak telepon, boleh ngerekam. nggak boleh ngerekam gitu. Kan waktu itu kan pernah ya yang waktu di Dalam Big Bang. jarak sekian meter. Yang konser Big Bang. Jadi tuh ada yang masuk ke make up roomnya GD gitu, foto-foto Oh, ya? di sosmed ya. Terus mereka sebar di scary. sosmed, mereka upload di Instagram, di bash lah mereka kayak ini nggak etis, lo main masuk. Terus mereka makan kue ulang tahun buat Big Bang-nya gitu, jilat-jilat. Ya sempet rame tuh, seru kok. Kayak artis-artis boleh ke backstage gitu. Tapi kalau 2PM kayak itu nggak sih, kayak influencer boleh ke backstage. Waktu itu gitu-gitu. belum zaman Oh, influencer. belum. Kak. Jadi Belum. enaknya gitu ya. Enaknya tuh iya. zaman dulu tuh masih kayak agak-agak eksklusif gitu. Oh Iya, iya, bener, kalau bener, sekarang kan dikit-dikit kasih undangan ke influencer. Makanya gue bilang kan pada saat itu kerja di promotor tuh salah satu keinginan banyak orang gitu. Sekarang mah karena lo tinggal punya followers banyak udah. bisa Bener, bertemu bisa ketemu dengan langsung. Iya, ini artis kesukaan. Kalau dulu tuh zamannya kayak lo kalau lo bukan sponsor yang punya duit banyak lo nggak bisa nggak foto bakal- bareng. Iya, kalau Iya. bukan kayak Ko Wow, Felix, Ko Felix kan. gitu. Oh iya, sekarang mah semua bisa kalau asal followernya banyak ya. Gitu. Berarti promotor lu cuma menangani 4 event aja. 4 event. Iya. abis Masih itu- ada nggak sih iya. sekarang? Udah nggak ada kayaknya. Kenapa? Udah nggak ada. Sebenarnya si bos Korea ini Terakhir event apa? Iru. Yiru tahun. Yang ada Ailey tuh yang sesudah itu. Sesudah. Oh, yang lo ngasih tiket banyak ke gue itu kan? Iya. Banyak banget kan. Banyak Kayak banget. lo mau Nggak undang laku ya? CRT juga. Itu gue sampai tapi waktu itu untungnya ketika gue giveaway banyak banget yang mau Oh, katanya, iya, iya. "Ya Kak, ibu aku suka soalnya" gitu. Iru. Kayak, "Oh, kamu tinggal di mana?" Di Bogor, di Depok. Oh ya oke, Iya. yuk ketemu di FX ya gitu. Itu tahun kapan Terus terakhir? kamu sih 2012 nggak sih? Oh, enggak, udah lama. 2014-an deh kayak. Oh, udah lama ya. Pokoknya gue 2 tahun aja di promotor itu. Itu kenapa mereka udah nggak ada lagi? Kayaknya nggak balik modal. Nggak balik modal. Persaingan Tapi lu ketat. digaji kan? Oh, Lo takutnya- antara kasihan sama gue atau kayak Gue takutnya- shock digaji Tapi kan? mereka Tiap bulan digaji. Tapi mereka nggak pernah batal dan refund, nggak refund Iya, kayak mereka nggak pernah promotor batal lo. gitu kan. 2PM di reschedule. Oh, Tapi nggak batal, Tapi masih- nggak batal, tetap jalan. Tapi nggak pernah nggak di refund kayak promotor. Kayak- Lo Eh. Monster X masih belum balik? Nggak balik. Gue udah pasrah. Baru udah lama banget, baru udah kayak 5 SH years Entertainment. ago. Berapa sih? Gue beli yang gue beli yang VIP 2,5 juta. Oh my god. Wow, bisa beli 2,2 handphone baru. enggak 2,1 apa 2,2 gue lupa deh. Gila, itu Ya, gaji itulah. berapa bulan tuh? Itu yang sama maksudnya, winner bukan sih? Bukan, enggak, yang SH fan meeting Entertainment biasa. itu yang pernah bawa yang waktu acara bola di sini tuh loh, gue lupa. Iya, yang Asian Dream Cup itu Iya, kan. Asian Dream Cup. Tapi eventnya yang mereka mau bikin secara sendiri. Oh solo. Solo, Iya, solo. fan iya, meeting. fan meeting solo gitu. Itu mereka nggak dapet profit ya berarti promotornya. Makanya promotor lokal tuh jarang banget kalau ngadain event berdiri sendiri. Kalau lo ngeliat di poster-poster kan suka ada kayak Sponsor. organized by Inconducive apa iya. dan kebanyakan dari Cina itu kan. Oh iya. Yang lo nggak tahu kayak namanya siapa nih, dia Kalau- ngapain nih gitu. Ya kalau yang lo itu berarti dia berdiri sendiri. Gue ada sponsor dari Cina. Oh. Karena bos gue dulu sempat kuliah di Cina dan mulai bisnis di sana. Jadi orang Korea yang punya bisnis di Jakarta, di Indonesia, terus punya partner di Cina juga. Terus mereka punya invest link, ya? punya link. Wah, jadi dari situ akhirnya Bikin, ada event ini. Kalau kayak istilahnya tuh kalau lo mengundang artis ini tuh, aduh gue lupa lagi istilahnya apa ya? Apa? Survei. Bukan survei, kayak pitching gitu nggak sih lo? Enggak. Mau artis Justru kita yang minta, kita kita yang ngedatengin oh, kayak yang gue mau ngedatengin, lo ngedatengin yang lo approach nih ya? gitu. Oh. Atau biasanya si agensi itu mungkin karena sesama orang Korea kali ya. Jadi nawarinnya ke orang Korea dulu instead of orang agensi promotor lokal gitu. Karena kebetulan si istrinya bos gue dulu tuh istrinya bos gue itu temennya mantannya salah satu aktor yang gue datengin. Oke. Jadi sempet ya udah gitu, Oh, jadi ditawarin langsung gitu. Gue mau fan Link-link meeting gitu Asia ya. nih, lo promotor kan gitu. Mau gak gitu. Oh gitu. dari link gituan. Ini dong, mau spill the tea lagi dong. Apa sih yang soal promotor-promotor Iya. gitu yang dari pengalaman? Atau enggak artis-artisnya? Ya artisnya nggak usah disebutin. Iya. Hah. Kan udah banyak Nyebelin. udah banyak nih kan yang disebutin Iya. ya. Jadi orang-orang bisa mikir aja kayak kira-kira yang mana ya gitu. Terus gue kadang kalau misalnya suka kan ketika gue megang selesai konser 2PM tuh ada yang kayak Kak masih buka volunteer gak? Aku mau jadi promotor dong gitu. Gue pengen banget jawab satu-satu kayak enggak enak. gitu. Kayak lo fans. Bocah-bocah ini belum tahu. Iya kayak lo Masih idealis. kayak lo mesti hasrat, lo mesti bisa nahan hasrat lo ketika lo mesti papasan tapi kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Even Iya, jadi di antara semuanya yang gue cuma pernah foto bareng itu cuma sama Uyong 2PM. Selebihnya gue nggak pernah punya foto bareng. Itu karena apa? Karena Itu pun karena yang jadi pas lagi 2PM mau abis selesai konser,
Nah habis selesai konser kan mereka harus mandi di Istora kan. Terus kayaknya Wuyong ketinggalan gitu, kayak bingung karena mungkin dia mandinya paling lama. Terus yang lain udah pada bis tuh, dia masih rapi-rapi keluar ruangan, dia shock udah sepi. Terus gue bilang kayak ada gue kayak lo nanya, gue mungkin kan anggota 2PM bahasa Inggrisnya yang lancar cuma Taekyon, Nikun sama Taekyon, Nikun. Ternyata Wuyong bahasa Inggrisnya juga lumayan lancar gitu untungnya gitu. Jadi gue tanya, lo mau rombongan lo udah mau jalan tuh gitu. Terus dia kayak, oh iya sebentar gue mau masih mau ada beres-beres yang belum selesai. Terus gue iseng kan karena udah sepi itu gue kayak gue boleh foto sama lo gak gitu. Oh iya foto. Lu colongan itu ya? Colongan. Nah, itu adalah sebenarnya nggak boleh. Itu adalah percobaan kedua gue setelah percobaan pertama ditolak. Itu sama Wuyong juga? Bukan. Pertama salah satu member 2PM. Oh dia nolak. Dia nolak dengan alasan kayak, oh sorry gue lagi nggak make up. Oke, nggak apa-apa. Make sense. Wajar. Tapi kayak itu lo upload nggak boleh kan? Awalnya nggak boleh upload, tapi kayak ya udahlah, udah beberapa minggu setelahnya gue upload aja. Oh jadi nggak apa-apa. Tapi pada saat itu tuh jarang ada yang julid, nggak kayak sekarang. Iya sih. Zaman gue malah kayak support kayak enak. Sekarang kayak kalau yang sekarang kok bisa ke backstage kan nggak boleh gitu. Kalau zaman dulu tuh kayak kita ya udah low key aja gitu. Seseru itu sih dulu. Itu zaman itu enggak. Belum zaman julid soalnya. Iya. Tapi kalau menurut lo misalnya anak-anak yang ABG sekarang kalau yang mau terjun di promotor K-pop, menurut lo worth it nggak sih mereka untuk bekerja di sebagai promotor K-pop? Kalau untuk ngasah pengalaman organisasi worth it. Ya. Tapi kalau dijadiin kayak main alasan job lo untuk karir lo kayaknya. Kalau side joban lah gitu karena eventnya juga nggak yang setiap hari gitu, paling sebulan lo beberapa kali ketemu dan eventnya weekend. Kalau untuk side joban tapi kalau jadiin main job sih menurut gue enggak sih. Lo kayak nggak ada waktu gitu ya, terlalu kayak enggak sih, kayak menurut gue ketika hobi lo jadiin pekerjaan dan itu lo pressure ya? Itu kayak enggak kayak wow. Oke. Iya kan kayak bayang nggak sih lo kayak gila gue ngurusin lo, terus ada masalah sana sini yang ujung-ujungnya ketika gue awalnya gue ngeliat lo tuh kayak wah gila seru banget ya, tapi karena gara-gara lo gue jadi dapat masalah, jadi gue kayak berubah gitu ya. Atau enggak lo nemu ilfilnya itu loh yang kayak malesin kayak. Iya, ternyata di belakang panggung tuh apa yang gue lihat di drama dan apa yang gue lihat di atas panggung tuh di belakang panggung tuh beda banget. Ketika salah satu member itu di atas panggung yang paling friendly, yang paling kayak kayak frontlinernya grup, terus gue kayak papasan aja not even say hi gitu, padahal member lain tuh kayak hi annyeonghaseyo gitu. I think I know who. Gue nggak tahu. Sementara dia cuma pakai headset tuh kayak udah gitu. Oke. Atau sementara member lain nanya gitu kayak gue mau ngerokok nih, tempat yang aman di mana sih gitu. Ada yang nanya? Ada. Ya nggak apa-apa. Malah mereka sudah dewasa. Seneng kan? Iya benar. Dan itu justru member yang gak gue sangka kayak lo ngerokok. Oke gitu. Tapi kalau yang ngerokok itu juga kayak ya udahlah ya, mungkin kalau ngerokok ya namanya juga manusia gitu kan, cowok juga gitu. Cewek mungkin juga gue juga nggak apa-apa. Karena waktu pernah ada juga salah satu aktor datang ke Jakarta juga, dan itu jarang-jarang banget nih gue dapet ikutan aktor ini dan wawancara juga sama dia. Terus kita lagi nungguin sebelum dia wawancara, ya dia lagi ngerokok gitu kayak oh ternyata ngerokok juga ya kayak gitu kayak ya udah sih wajar kayak gitu. Mas kadang kita masih amazed gitu kan kayak karena gue kalau kayak gitu gue masih kayak posisi gue masih sebagai fans gitu kayak shock. Lo ngerokok kok nggak kelihatan sih lo ngerokok. Makanya kayak tapi jadi ilfil nggak gara-gara ngerokok? Enggak sih, biasa aja. Kayak culture shock aja kali ya. Opa yang selama ini kubayangkan tidak seperti kayak perfect manusia sempurna sehat. Soalnya gini, lu ngikutin apa, pernah dengar nggak sih yang katanya waktu itu ada volunteer yang buat music bank yang tahun 2017 ya, yang di GBK. Bukan di Gtech. Yang di G-Expo. Yang katanya ada volunteer yang kayak ketemu sama salah satu grup kesukaan gue. Tahu kan siapa grup kesukaan gue? Oxe. Iya. Terus katanya iya ada member yang nyebelin banget yang kayak yang kayak mau ngerokok kayak apa namanya? Wah marah-marah gitu, terus kayak nyolot yang kayak lo nggak tahu gue siapa yang kayak gini-gini. Terus gue mikir ini orang dari ceritanya memang terdengar sangat berlebihan, tapi ketika Iqbal cerita kayak gitu dia kayak ya it might happen. Terus ketika gue kepo-kepo lagi siapa nih member, terus gue bilang
Oke, baik. Gue tahu. Gue tahu siapa yang lo maksud. Kelihatan gitu Tapi loh. ini, Ngerti gak sih? Kayak kelihatan. Oh iya, gue tahu nih orang gitu. Pengalaman buruk lo nggak lo ungkapkan di Twitter kan, dibikin thread gitu? Enggak. Enggak ya? Dulu Kita belum enggak. zaman Iya, thread. sih ya. Betul dia. Dulu tuh tweet longer tau gak? Iya, tweet longer. Tweet Dulu longer. reply nggak bisa ya? Gak bisa. Reply ya. Bahkan Iya, ya. kita jarang banget ngelihat Atau ada nggak- retweet sampai berapa puluh ribu tuh kayak jarang deh ngelihat tweet Ada gitu. untungnya, maksudnya kalau lu misalnya lu berkecimpung di promoter K-pop sekarang, kalau nemu yang aneh-aneh dikit, lu dikit-dikit spill. Betul. Maksud gua hal-hal yang kayak gitu, oke lah lu cerita, ini kayak ini Karena pengalaman udah lama pengalaman ya. udah lama dan udah nggak ada pula kan Menurut gua hal-hal yang promotornya kayak gitu gitu. tuh disimpan aja, karena itu balik lagi itu kayak rahasia dapur nggak sih? Benar, Iya. benar. Iya, Nggak perlu kita kayak Kalau dia kan sekarang emang udah bidangnya juga udah berbeda juga Berbeda. dan gua rasa dia tidak ada keinginan untuk kembali ke bidangnya nggak sebelumnya. mau. Oh terima kasih. Oh, jangan sedih. Beberapa waktu lalu tuh kayak Iqbal aku mau bikin masih ini. ditawar-tawar ya. Aku mau ngedatengin ini gitu. Kira-kira laku gak ya gitu. Posisi gue sebagai orang fanbase kayak laku kok, setiap gue update beritanya banyak yang ngerespon. Oke tuh. Terus Iqbal sekarang kerja apa? Wow, udah mulai mengarah nih. Gitu. Enggak kok, aku udah happy kok di tempat kerja sekarang gue. Ya, jadi lo ya udahlah sambil nyambi di Korea. Iya sekarang kayak liputan-liputan aja lah. Gitu. Iya, liputan jadi aja. kayak Udah cukup lah. Ya udah jadi kayak ya melakukan hobi lo aja gitu. Iya. Hobi lo karena lo suka K-pop, lo masih ngejalanin medianya juga, ya udah jalanin aja sesekali sebagai hobi gitu Iya, ya. kalau menurut gue kalau lu suka K-pop tapi lu berkecimpung di misalnya di dunia Misalnya di konser promotor, bahkan itu ya balik lagi karena lu jatuhnya bias. Bener. gitu. Terus bahkan juga ketika di media pun juga seperti itu Iya, sebenarnya. iya. Misalnya nih waktu itu yang konser Big Bang yang gue bilang ada yang orang yang masuk backstage itu waktu itu agak kacau karena banyak banget di Twitter Ini yang yang Kakao Talk bukan sih? bukan yang Kakao Talk. Bukan. Bukan yang Ini yang konser baru-baru bukan. Apa ini konser Big Bang atau G-Dragon? Big Bang ya. Iya, jadi tuh yang katanya kacau banget. Gue lupa kacaunya kenapa. Kita Oh, bareng gue tuh Big tahu. Bang itu. Yang waktu itu. Nah, Yang itu kita kan kosong. sempat gosip-gosip di belakang kan. Bener. Yang akhirnya ngumpul-ngumpul. Iya, terus Yang di ice kan. ya katanya Iya. banyak yang pingsan. Terus kalau orang yang pingsannya itu bilang volunteer tuh yang jaga di depan gerbang jeruji lagi yang apa? Pagar besinya itu volunteer kan lo harusnya ngawasin penonton kan. Itu nonton Big Bang-nya. Itu lo balik lagi, lo tuh nggak boleh bias. Lo tuh Iya. kerja di situ kan jatuhnya. Oh, itu maksud lo Iya, bias gitu nggak ya. apa ya? Profe- Lo tuh harus profesional. Iya, kalau mau ya lo nggak usah deh ikutan kayak gitu. Kalau lo nggak bisa profesional, Bener, karena ya banyak yang pingsan. Itu tantangan juga berarti Bang. Iya. Iya makanya lo harus nahan, Tantangannya, iya. lo harus nahan dan lo harus bedain kapan ketika lo harus Jadi seorang profesional fans, emang. dan ketika lo jadi seorang fans. Kayak gue ketika gue minta foto ya gue posisi gue sebagai fans karena gue suka sama lo gitu. Iya, Tapi ketika gue mesti ngurusin yang nyari Kipas es batu, angin, es batu. tuh gue kayak gue harus kerja. Tapi kalau gue setelah mendengar cerita lo, kayaknya gue lebih suka ya sebagai konsumen aja sih. Gue iya. Sebagai fans aja nggak sih? Gue Parah, fans kan? aja. Ah, Kayak benar. gue berkecimpung kayak misalnya mau ngadain konser Monsta X, ada yang ada nanti gue malah capek hati. Nah, yang ada malah ilfeel sumpah. Aduh, Benar, waduh, benar, benar. Sampai kita gue punya nggak tahu temen- ya. Iya, sampai gue punya teman yang waktu itu juga ngebantuin konser 2PM. Sampai sekarang ketika gue karaokean, gue mau nyetel lagu 2PM, dia udah marah duluan. Ngapain lo setel lagu itu? Gue nggak mau. Oh wow, kayak jadi kayak malah nightmare gitu. Padahal lu suka banget kayak dulu fangirling bareng gitu. Fangirling. Bahkan ini maksudnya Iqbal aja yang emang udah langsung terjun lapangan ya bisa dibilang kayak gitu ya. Karena ketika kita kerja di media pun kita kan ngulik banyak dari berbagai sumber dan itu kayak membuka pikiran kita juga dan pada akhirnya oh ternyata orang ini kayak gini ya, orang ini kayak gini. Itu bahkan itu aja Bang bisa bikin kita ilfeel gimana dengan ketemu langsung, berhadapan langsung, dikasih masalah langsung gitu. Tapi itu nggak selamanya kayak hal-hal saat lo bikin event itu nggak selamanya buruk kan kayak 2PM. Tapi lo ada yang nemu juga mereka emang dasarnya humble nggak? Humble. Siapa? Sebenarnya mereka tuh seru. Seru ya. Dari Mungkin 4 mood event, kali ya? dari 4 event yang gue bikin, yang gue bantu bikin, yang ribet tuh sebenarnya manajemennya. Oh. Artisnya mah kan kayak cuma ngikut aja gitu. iya sih. Manajemen ribet karena mereka berusaha buat ngelayanin si artis gitu. Yang which is itu akan melibatkan si pekerja promotor lokal gitu. Kayak sebenarnya artisnya mau dikasih minum apa aja juga nggak apa-apa, tapi manajemennya pengen kayak harus ada sediaan minuman warna merah, hijau, ini gitu. Harus ada makanannya yang ini gitu. Harus ada marjan, harus ada Oh Iya. jadi bukan dari artisnya juga Bukan ya? gitu. Padahal pas gue udah disajiin juga boro-boro disentuh sama artisnya, dilihat aja juga kayak ngapain sih nih gitu. Iya, Oke. Gitu.
Dulu gue juga pernah sih waktu pas kuliah ngedatangin Raisa pas awal-awal banget Raisa belum ini. Belum terkenal. Bener gak sih yang terkenal. dia mandinya pakai aqua segalon? Yang itu Enggak, nggak saya sih nggak tahu yang dan- itu Oh ya. iya, karena nggak sampai ke kamar Nggak mandi sampai gitu. kamar mandi. Tapi waktu itu ridersnya memang kayak iya harus ada susu ultra, harus ada Evian minumnya. minumnya harus harus ini harus Oh, ini iya. harus ini terus Pocari Sweat harus ada berapa botol gitu. Terus harus ada apa sih yang alat bantu buat nafas yang kayak Inhaler gitu. Oksigen yang oksigennya botolan. botol harus ada itu Oh, juga. Oh, member 2PM pas ganti baju mereka semuanya pakai itu. Kan engap kali ya. Oh, iya. Dan waktu itu di Jakarta lagi panas banget. Iya. Terus dengar-dengar juga dari teman-teman kayak sebenarnya Raisa tuh orangnya baik kok, cuman ini manajemennya aja kayak oh Iya kan? gitu. Iya benar-benar oke. Baik lagi Cuman sebenarnya pada manajemennya. akhirnya pas dia perform kita yang kayak ini yang minta Pocari Sweat kayak gitu jadinya. Iya, itu. Dia terkenal sekarang. Iya makanya. Ya udahlah ya, Oh, pasti gitu. ada, bisa jadi itu karena moodnya artisnya. Bisa ya jadi sih. banyak faktor Banyak sebenarnya faktor. kita nggak bisa nyalain. Nggak Tapi bisa menyamaratakan semuanya, udah Betul. pasti jelek-jelek semua. tapi yang penting event-event yang Iqbal bawain ini semuanya berjalan dengan sukses ya, Iya, nggak yang ada penting nggak ada yang batal. batal dan Nah. macam-macam gitu, nggak ada yang rusuh gitu kan, alhamdulillah. Iya. Nggak ada yang sampai Pak Canyol bilang mundur nggak ada Gak kan? ada, Ya, gak ada. itu cuma Pak Yang Canyol ada, emang. malah 2PM diminta nyanyi lagu Nyanyi bahasa lagu Indonesia bahasa 2 kali Indonesia, gitu. 2 kali, iya. Oh, jangan sedih. Kalau gue boleh cerita, itu tuh pemilihan lagunya itu tiba-tiba satu hari di kantor gue lagi mau bikin lagi Itu lagu apa ya waktu itu ya, Bal ya? Ran Dekat di Hati. Oh iya jauh di matanya. Terus kayak bos gue bilang ke Iqbal 2PM pengen nyanyi lagu Indonesia, lagu apa ya gitu. Coba kasih ke saya pilih alternatif lagunya, lirik bahasa Indonesia, lirik bahasa Inggris sama lirik bahasa Koreanya ya gitu. Terus kalau bisa cariin MP4-nya, nanti MR-nya mereka yang bikin sendiri. Kalau ada video klipnya, pokoknya detail gue bikin PPT gitu. Gue pilih lagunya waktu itu kan satu-satu aku sayang ibu. Gue cariin tuh lagu-lagu anaknya, terus ST12, gue lupa judulnya apa. Terus pokoknya video klipnya Charlie jadi badut, gue lupa judulnya apa deh. Sumpah waktu itu gue sama lagunya Ran gitu. Ya udah gue kasih, terus nyata yang dipilih lagunya Ran. Lagunya Ran. Ya emang enak sih lagu yang gitu. Dan gue disuruh nyanyiin bikin kayak demo cara nyanyi. Jadi lu yang nyanyi. Iya gitu kayak bahasa Iya. Indonesianya yang jelas gimana gitu. Suara dia udah dengerin 2PM sih. Parah. Sampai pas lagi rehearsal pun membernya kayak ngulang-ngulang gitu. Sebelum lo nyanyi lo CYP gitu Oh, ya. Iya, kenapa gue gak kayak gitu ya? Ya Pasti juga. langsung ketawa, pasti tuh kayak wah gitu kali ya. Seru banget gak sih? Kalau kerjain gitu kayak CYP gitu. Bener-bener. Iya juga, kenapa gue gak kepikiran ya? Oke. Tapi seru sih, seru itu. Maksud gue kalau selama gue nge-handle mereka seru gitu. Cuma yang agak ribet itu sih manajemennya. Namanya kita kerja kan pasti ada Iya, hal-hal yang gak enak, bener. ada hal yang enaknya ya. Karena kalau menurut gue pengalaman lo di promotor ini adalah sebuah pengalaman yang ya nggak bisa keulang gitu loh. Karena kayak lo suka 2PM dari awal, lo suka K-pop, terus lo menghandle konser mereka, lo ketemu dengan mereka di backstage segala macam, itu kayak aduh berasa gue ditunjuk suho berkali-kali gitu. Ya, Kayak, dijadikan pengalaman aja. ini yang namanya di notice tuh kayak gini kayak bro udah makan bro tekan loh ini yang ngomong. Wah, parah ngerti sih itu. gak sih kayak Asik banget. iya gak sih kayak lu kebayang gak sih Iya. Wonho tiba-tiba dit udah makan ya gitu kan kayak Apa bahasa Korea udah makan apa? bang mau goso Apa mugoso. mau goso Yang ada apa? Enggak tahu. iya deh. wah oke ada lagi gak sih yang seru yang pengen lo share yang apa ya kayak mungkin sesuatu yang encourage anak-anak karena kan Untuk kita mengejar mimpinya di sekitar- kita sebenarnya sekarang lagi krisis role model sebenarnya buat anak-anak K-pop yang sekarang ini karena terlalu banyak orang-orang yang spill the tea tapi mereka menikmati itu sebenarnya nggak harusnya juga dinikmati. Kayak misalkan ada satu YouTuber, satu influencer yang kayak kemarin sempat nge-tweet soal hahaha ternyata K-pop itu yang ingat nggak sih yang LGBT itu yang kayak yang Yang mana? Mr. G Heeh. yang nge-tweet yang kayak idola lo tuh yang dia tertawa ini parah juga ya si ini. Jadi mereka memanfaatkan dark side Oh, of iya, this iya, entertainment industry sebagai sesuatu yang untuk diumbar gitu. Padahal sebenarnya kan kalau nggak perlu juga sebenarnya kayak gitu. Jadi makanya kenapa kita bilang mereka lagi krisis role model karena ya kayak gitu pada akhirnya mereka punya rahasia
bagus nih buat thread pasti viral gitu. Mikirnya maksud gue. buat konten di sosmed Buat ya. konten di sosmed gitu. Objektifnya udah beda gitu kan. Betul, makanya gue bilang itu. Jadi ketika kita denger cerita lo yang kayak gini, inspiring gitu karena ya di saat yang sama Iqbal juga mengejar mimpi dia, tapi ya kita realistis aja, kita lagi kerja gitu, jadi lagi fokus ke kerja gitu. Makanya gue bilang ada nggak sih sesuatu yang ingin lo sampaikan ke teman-teman kita di fandom K-pop ini, karena sekarang udah beda banget Bal sama zaman dulu kan udah beda banget. Udah kita nggak bisa kita udah nggak relevan Bal. Parah, gue kalau ngeliat foto-foto gathering zaman sekarang nggak relevan kita. Gue kayak gathering zaman sekarang udah kayak gini. Gatheringnya itu udah di Korea, iya. cuy, di party. Udah nggak zaman gathering yang pakai HP gitu loh. Nggak ada cuy, udah nggak ada gitu. Bahkan dance cover pun sekarang udah nggak relevan menurut gue. Emang masih tau gak? Masih dance cover masih, tapi kayak sekarang acara party-party itu ya. Lebih ke acara-acara party. Dulu tuh dance cover, mereka ngedance karena mereka emang suka dance. Tapi mereka kalau sekarang pengen komersil, iya gak sih? Betul, setuju banget. Dance cover ngartis gitu, tapi ya nggak apa-apa kalau mereka bagus nggak apa-apa, nggak masalah di gue nggak masalah. Karena tapi dance covernya jadi influencer juga. Gitu iya ya. bagus, tapi emang dance-nya emang bagus, tapi jangan cuman karena lo ganteng terus lo nggak bisa ngedance tapi iri itu sebenarnya ini iri. Gimana Bal menurut lo? Apa sih sebenarnya yang pengen lo ngelihat anak-anak zaman sekarang fandom tuh kayak gimana sih, dan apa sih yang seharusnya atau lo pengen nyampein apa gitu ke mereka? Kalau menurut gue kan kalau fans K-pop pasti pernah lah datang ke gathering gitu. Jangan pernah sungkan buat kayak bikin networking, kenalan sama orang apa segala macam. Karena lo semua berasal dari networking. Semua pekerjaan gue itu berasal dari networking gitu. Terus kalau lo punya pengalaman apa dan lo emang lagi mau cari kerja tapi bukan kerja utama, itu masukin aja pengalaman lo kayak pernah jadi apa, bikin apa gitu. Oh iya, kalau misalnya ada K-popers yang masih yang masih ABG mau nulis kayak di Korean Wave Ina itu masih bisa nggak sih? Kalau kebetulan di gua nggak nerima kayak nggak kayak rekrutmen gitu ya? Akan ada rekrutmen tiap tahun, tapi nggak nerima kayak yang mau nyumbang artikel atau mau nulis apa gitu, kecuali lo udah jadi staff gitu. Oh jadi harus dedicated ya? Harus dedicated, benar. Kalau yang mau nulis gitu di Kaskus Kreator. Di Kaskus Kreator boleh. Oh enggak. Nanti gua arahin deh kalau ada yang mau. Yang dedicated itu dia dibayar nggak sih? Kalau yang dedicated yang di Korean Wave Ina itu Nah staff digaji. gue dari awal mereka ketika gue rekrutmen gue akan bilang kalau lo nggak akan dibayar, tapi ketika lo dapat udah dapat privilege nonton kalau kita ada partnership sama si promotor. Kayak aku di Creative Disc juga Oh gitu ya. Justru itu iya. Kalau media bayar aja ya, musik tiket emang gratis, gitu ya, bayar, tiket iya. gratis bayarannya. Karena kita tuh hobi, Dan kita kan itu melakukan udah apapun seneng hobinya gitu. Itu kalian yang tertarik tuh yang mau mengincar konser gratis. Nah, tapi harus siapa diimbangi tahu. dengan bisa menulis. Betul, bisa menulis, Bener. apalagi bisa translate bahasa Korea lebih bagus lagi kan. Ketika lo bilang aku pengen kerja di promotor deh, tapi lo udah pernah bikin event belum? Belum sih Kak, aku baru lulus gitu. Oh, udah gitu. Cari pengalaman dulu kali ya. Cobain dulu aja karena, gitu. Karena pasti promotor juga bakalan kayak open buat anak-anak yang baru mau belajar ya nggak sih? Apalagi kalau misalkan untuk usher gitu kan lumayan ya itu ya buat belajar juga gitu. Apalagi sebenarnya konser juga sekarang makin banyak ya. Sekarang udah balik lagi. Bener-bener kayak balik lagi ke zaman awal hype itu ya Bal ya. 2014 yang kayak 2013 sebulan gitu. seminggu ada konser. Iya. Sepanjang Emang tahun. sempat ada berhenti gitu ya? Kayak Sempat turun. 2016 2017 tuh udah cukup jarang. Jadi kayak lesu gitu ya. Hype-nya itu kita yang kayak 2012 2013. Gue 2 tahun tuh kayak Bal lo lagi gitu kayak. Habis itu kayak jarang ketemu, itu berarti tandanya konser udah berkurang. Udah berkurang. Bener kan kita Iya. jarang gitu. Iya. Ya kan kita pernah ketemu di konser Shiny di Maze ya kan? Kayak foto Maze bareng masih sama ada ya. semua anak-anak yang pernah liputan K-pop itu di banner gitu kayak wah seru banget zaman-zaman itu. Karena orang itu aja Orangnya circle-nya. itu lagi jadi kita selalu akan kenal sama orang-orang itu gitu. Paling sekarang medianya udah banyak juga ya. Media Banyak sekarang yang medianya baru banyak sih. yang baru, Baru tapi ya. promotor Tapi ya itu udah nggak di approach lagi Iya, sama media. balik lagi. Media udah nggak promotor udah nggak nge-approach media lagi Balik karena lagi influencer yang influencer. lebih dicari. Tapi kalau KWI 100.000 masih influencer lah Iya, jatuhnya. Kalau Kosaki Bau kan kayak wah nunggu gitu loh. Kasus saya 2 Tapi gue juta. sering baca curhatan lo di kaos kaki bawah. The best. Ini baru teman gue. Kalau lagi banyak waktu luang ya, soalnya Iya, siap. tulisan lo kebetulan Wah, panjang panjang ya? banget.
Kadang kalau gue lagi anak agensi tuh suka sibuk. kayak iya gitu. Tapi ya udahlah. Iqbal thank you banget udah datang di Kekoreaan episode ini. Ya, sebelum Iya. kita bubaran, kita pengen nanya dong rekomendasi lagu. Lo mau ngasih 2-3 boleh deh. Belakangan ini lo lagi sering dengerin lagu apa? Atau selama lo jadi fans K-pop ada satu lagu yang kayaknya ada momen setiap bulan atau setiap ini pasti lo dengerin lagunya gitu. Ada nggak? Gue sekarang lagi suka banget lagunya NCT Dream yang Iya. I Don't Need Your I Don't Love. Need Your Love. I Don't Yang Need sama Your- Harvey ya. Harvey. Bacanya Harvey ya? Harvey. Gue baca Soalnya HRV. Iya, kan ribet Harvey. banget. Katro dong Oh, gue iya. berarti. Gimana sih Oh, kalian Harvey. nggak relevan kalian? Karena kita nanya K-pop banget nih gitu. Ketika dikasih bule tuh kayak lupa gitu. Berarti lo masih update ya sama grup Masih. Iya. Terus even One The Nine, lo tau gak One The Nine? Wanda Dan tahu yang MBC kan? Gak tau. Under Gue Nine. nggak tahu, gue nggak tahu. Gue Dia tahu, dia tahu. Tapi kayaknya nggak laku ya? Enggak lah. Kontraknya padahal setahun kan, sedih Iya deh. kasihan kayak UK nanti akan seperti UNB UNB. nasibnya. S4 tahu nggak S4? Tahu lah gila. Gue dipanggil One for you tau nggak One for you? One for. Nggak Oh, tahu. yang ada orang Jogja itu kan? Iya, tapi udah bubar. Kita mau undang yang Mau orang undang ya? Jogja kalau ada Kalau yang di punya itu. kontaknya Iya, tolong kasih tahu kita. Instagram. Kayaknya lagi Rudi jobless itu. ya. Ini parah. Bukan ada dia mau bikin YouTube. Enggak, One YouTuber for gitu. you-nya bubar kan gara-gara ada Kayaknya kasus. salah satu alasannya gara-gara Ludinya terlalu aktif kali ya. Ludinya kebanyakan yang keluar di negeri. YouTube ya kebanyakannya. Terus YouTube-YouTube. selain NCT Oh, Dream iya. dan Harvey, NCT Dream Ada sama yang apa yang I Don't Love You juga ya? I Don't Need Your I Love. Don't Need Your Kenapa Love. lu suka lagu itu? Soalnya Jisungnya nyanyi. Oh, dia bisa nge-rap ya? Suara Jisung. Oh, karena dia nggak nge-rap sih kayak ngomong cepet aja nggak sih? Dia nggak nge-rap sekarang. Yang nge-rap cuma Jamin. Dia tuh Oh. nyanyi tapi yang Oh iya. Tapi gue tadinya bias gue Amazed. di NCT Dream itu gue cuma suka Jaemin sama Jeno. Tapi terakhir gue ngeliat nonton Immortal Songnya yang NCT Dream nyanyi Renjun number ya? one. Renjun. Jisung Jisung nyanyi gitu kayak Oh, dia pernah masuk apa? Immortal Song yang edisi yang special anniversary Iya, yang di iya. Jepang konser itu mereka nyanyi lagu number one-nya Boa. Itu gue kayak Jisung takjub nyanyi. gitu ya, Takjub kayak. gitu. Wow, bocah-bocah diem-diem suka nyanyi nih gitu. Gue emang bias banget Jisung sih dari awal. Tapi belakangan ini gue suka Renjun karena he's cool. Nggak suka Hechan sama Mark. Udah nggak Udah nggak di NCT Dream, Kak. Oh, berarti nambah nanti. Gue sukanya win-win. Bahkan udah nggak di NCT lagi, waduh Wavy. Oh, lagunya Wavy yang Take Off juga bagus. Dia kan bener, Ya udah. bagus. Tapi bukan K-pop. Iya sih itu bukan K-pop tuh C-pop ya maaf. C-pop. Oh, Lu wow. ada C-pop. nggak? C-pop. Kenapa C-pop? Tadi Kayak ada- nama vitamin. sama satu ada lagi. Satu lagi lagu yang selalu sukses bikin mood gue balik apapun keadaannya lagunya J-Park judulnya Mume. Mom. Ini gimana sih? Gue lupa deh. Iya. Mume. Tuh, Ah, ini iya, anak tahu gue. 2PM dari zaman dulu masih ngomongnya J-Bomb. Iya. Sekarang J-Bomb, J-Park. J-Park. Tapi dia lagi di US Gue udah nggak tahu sih. Dia lagi mau Europe tour kalau nggak salah. Oh ya. Dia nggak mau gabung 88 Rising. Sumpah. Nah, Nah, dia kayaknya anak AKT Rising enggak ya? gue lagi, tapi tuh biasa ya, J-Park terakhir ke Jakarta itu kan kayak udah yang tadi di Balai Sarbini kan, yang acaranya satu label itu. Gue pengen deh Yang nyari, AOMG. kalau misalnya ada yang mau approach gue gitu Iya. kayak, kita ngedatengin AOMG yuk. Oh, gue kalau kali ini kalau AOMG yang mau Lu datang, gue pasti nggak apa-apa deh, ayo nggak apa-apa deh, ayo balik deh, jadi gitu. promotor gitu. Oke, Tapi oke, belum oke. ada, mungkin peminatnya sedikit. Gak apa-apa lah di Kalau mau AOMG kayak- tuh kayak dia kayak Lala Fest gitu. Ah, Lala bisa Fest sih banyak ya, banget. Lala bisa Fest sih. kayak atau WTF kayak gitu. lo bikin Cocok. kayak mini showcase di bar mana gitu. The Palace Oh. mungkin The Palace gitu. Yang skala kecil aja ya. Bener, yang J pakai di nyiram-nyiram air tuh. Ayo Kita gua aminin Bal. Kita aminin ayo. semoga Paling yang baru tuh ada kayak yang undang di lo. DPR Live itu gak sih? DPR. DPR Gue Live. pengen banget ketemu J Park dan Grey. Crush. Gue tuh pengen kalau misalkan J-Park collab sama 88 Rising, at least Kaskus kebagian cipratan dikit gitu loh, press release Ah, gitu. iya, Kayak kan iya, kita iya. partner nih sama 88 Rising. Enggak, tapi kayak enggak AKT Rising deh doi. Makanya Emang kan J-Pop gue ya? bilang Oh ya, kalau- tapi kalau. cocok sih tipe-tipe penyanyi Iya. AKT Rising. Lo ada nggak lagu rekomendasi? Gue lagi suka CLC yang Me. Ah ya gue tahu. Kayak kayak lagunya kayak 4 Minute yang hit tapi versi upgrade-nya. Iya, Oke. bagus Ngomong-ngomong 4 Minute, gue juga kemarin nggak sengaja dengerin 4 Minute di Discovery Playlist Weekly lo? gue. Iya. Tiba-tiba muncul, enggak Discovery Weekly, apa sih kalau di Spotify itu ya kayak Made for You gitu, Oh, iya, yang iya. kayak daily play Playlist gitu. lo apa 4 Minute yang mana? Crazy. Oh, Micing Kecorong. Micing Kecorong itu gue suka Oh, banget. berarti itu ya. Asik banget tau. Lagu berisi tapi itu kayak wah sebelum mereka bubar, at least mereka rilis lagu itu gitu kayak the best banget Itu sih, gue suka keren banget sih lagu sebenarnya walaupun lagunya berisik ya. Tapi keren.
Ya. Oke, Iqbal, thank you Ya, banget Iqbal. sudah datang ke Koreaan. Semoga Seru nanti ceritanya, ya seneng seru gue. banget dan semoga nanti kalau udah rilis episodenya di tweet sama KWI ya. Iya. Jadi banyak. Boleh dong, Jadi boleh banyak dong. yang denger. Iya, Boleh, mention aja, mention. Ini Nanti apa kita harus ada mention perjanjiannya? Gimana nih? Tapi kita harus bayar Harus atau gimana? bayar. Bisa kontak legal timnya. Ada ya. Kata Iqbal, gue cuma dikasih aqua segelas. Dapet Iqbal, kaos. thank you banget, Tapi nggak dan- tahu jadinya kapan. Si Soraya juga belum dapet. Makasih buat kalian yang dengerin Iya. Korean episode 12. Thank you Iqbal. Semoga kita bisa mengundang bersama Edwin Ju. Kita siapa tahu dia mau datang ya di Iya. episode selanjutnya. Semoga gue bisa ketemu lo di event konser ya. Iya, amin. Gue pengen nonton konser. Gue juga udah Apa lama gak gitu? nonton konser. Semoga sama jodoh Iya. sama Monsta X ya, Dit. Oh iya. Jangan Doain gue. digituin Jangan dong, apa sih? biarin Apa? aja. Semoga apa? Jodoh sama sama Monsta Monsta Ah iya. X. Jangan gitu. Iya. Apaan sih lo? Oh, ya udah. Sekian dah. Bye. Bye. Need your love.